Selamat pagi, ada yang bisa dibantu, Nak? Saya ingin membeli satu buah lem, Pak. Harga satu buah lem sebesar Rp2.500, Nak. Ini uangnya, Pak. Oh ya ampun, ternyata lem yang saya butuhkan kurang. Saya harus kembali untuk membeli lem lagi. Pak, saya beli lagi ya lemnya sebanyak 5 buah. Totalnya jadi sebesar Rp12.500 ya, Nak. Ini uangnya. Terima kasih ya, Pak. Kenapa ya? Semakin banyak lem yang saya beli, maka semakin banyak pula uang yang harus saya bayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama saya Nurul Wahyuni dengan NIM 1903-8420-2006. Kira-kira kenapa ya semakin banyak lem yang anak perempuan itu beli, maka semakin banyak pula uang yang harus ia bayarkan? Mari kita pelajari. Ternyata semua itu berkaitan erat loh dengan perbandingan senilai. Apa sih itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Sama halnya dengan kasus yang dialami anak perempuan itu. Lihat, semakin sedikitnya lem yang ia beli, maka semakin sedikit pula kan uang yang harus ia bayarkan. Dan lihat sebaliknya, semakin banyak lem yang ia beli, maka semakin banyak pula uang yang harus ia bayarkan. Jadi, seperti itu ya penyelesaian terkait masalah yang dialami anak perempuan itu. Rumus perbandingan senilai. Gimana sih pengaplikasian rumusnya? Supaya lebih memahami, mari kita lanjut ke contoh soal. Soal pertama. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah untuk menempuh jarak 80 km, mobil tersebut membutuhkan bensin sebanyak 4 liter. Nah, untuk menempuh jarak 200 km, kira-kira berapa banyak bensin yang dibutuhkan mobil tersebut? Mari kita cari. Misalkan A1 sama dengan 4 liter, A2 sama dengan 80 km, B2 sama dengan 200 km. Nah, di sini kita akan mencari B1-nya. Kemudian kita aplikasikan ke rumus. Sehingga didapatlah 4 liter per B1 sama dengan 80 km per 200 km. Kemudian ingat, kita harus mengali silang. Sehingga didapatlah 80 km B1 sama dengan 800 km kali liter. Sehingga B1 sama dengan 800 km kali liter per 80 km. Sehingga didapatlah hasil B1 sama dengan 10 liter. Jadi dapat disimpulkan untuk menempuh jarak 200 km dibutuhkan bensin sebanyak 10 liter. Soal kedua. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari adalah. Nah, dimisalkan A1 sama dengan 8 hari, A2 sama dengan 240 kue, dan B1 sama dengan 12 hari. Kita akan mencari nilai dari B2. Ketika kita sudah memasukkan ke rumus, menjadi 8 hari per 12 hari sama dengan 240 kue per B2. Nah, ingat kita harus mengali silang. Menjadi 8 hari B2 sama dengan 2880 hari kue. Nah, B2 sama dengan 2880 hari kali kue per 8 hari. Jadi, dapat disimpulkan dalam waktu 12 hari, toko tersebut dapat membuat kue sebanyak 360 kue. Soal ketiga. Suatu maket perumahan dibuat dengan skala 1:200.
ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam maket tersebut adalah 7,5 cm kali 4 cm. Hitunglah ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya. Kita misalkan skala A1 per B1 sama dengan 1:200. Kemudian panjang rumah dalam maket kita misalkan sebagai A2 yaitu 7,5 cm dan lebar rumah dalam maket kita misalkan A2 sama dengan 4 cm. Nah, yang akan kita cari adalah panjang rumah sebenarnya yang kita misalkan B2 dan lebar rumah sebenarnya yang kita misalkan juga dengan B2. Nah, sekarang kita sudah mengetahui rumus. Yang pertama kita akan mencari panjang rumah sebenarnya terlebih dahulu. Maka 1/200 sama dengan 7,5 cm per B2. B2 sama dengan, ingat harus dikali silang, yaitu 7,5 cm dikali 200. Dapatlah hasil B2 sama dengan 1500 cm atau 15 meter. Nah, selanjutnya kita akan mencari lebar rumah sebenarnya. Maka 1/200 sama dengan 4 cm per B2. B2 sama dengan, ingat juga harus dikali silang, maka 4 cm dikali 200. Sehingga didapatlah hasil B2 sama dengan 800 cm atau 8 meter. Jadi dapat disimpulkan panjang rumah sebenarnya adalah 15 meter dan lebar rumah sebenarnya sebesar 8 meter. Gimana nih? Mudah kan pembahasan dan juga penyelesaian soal-soal tentang perbandingan senilai? Saya harap teman-teman semua bisa memahami dengan baik ya. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.